Innal hamdalillah wa ala usali wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, kita diberikan kelancaran sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat tarawih berjamaah di Masjid Abu Hajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita semua yang berlaku umatnya. Kepedulian saya di sini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu Bapak dan Ibu dan seluruh RW 09 diketahui. Yang pertama, jumlah kengkleng pendapatan kemarin yaitu sebesar 338.000, dan yang kedua total saldo kengkleng seluruh sebesar 5.056.500, dan yang ketiga imam sekaligus penceramah tarawih di malam ini Bapak Ustadz Iyas Sirajuddin, dan alhamdulillah beliau telah berada di depan. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi ala dunia wajib wa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammadin indah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat Isya yang ada di salat tarawih berjamaah, alhamdulillah atas bahasa Allah Taala bisa pada malam hari ini dapat kembali melaksanakan salah satu tahiyat. Jadi juga bersilaturahmi, alhamdulillah bersama Minanas jamaah yang adalah sunnah, suatu syariat dan wajib bisa kumpulkan satu waktu sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah kita. Salawat dan salam kita limpahkan ke alam Jannah Habibana Muhammad SAW. Pada tutup yang sekali ini insya Allah saya akan sedikit membahas tentang ayat di dalam Quran yang saya baca tadi pada pertama. Bapak, Ibu, rahimahullah, ada suatu cerita, ada suatu kisah diceritakan ada 3 orang pemuda. Ceritanya mereka itu menemukan harta benda, harta pusaka. Jadi sebuah contoh, ketika pemuda itu menemukan harta pusaka, ini cerita sering dibawakan oleh penceramah di masa lalu, namun saat ini mungkin tidak terdengar kembali. Tapi banyak roh dalam cerita ini. Ketika pemuda itu menemukan harta benda di suatu tempat, karena perjuangan untuk menemukan itu cukup lama, ceritanya perut mereka keroncongan, kelaparan. Maka mereka berunding, yang bertiga itu berunding. Setelah berunding, mereka bersepakat menyuruh salah seorang dari ketiganya untuk membeli, katakanlah kalau selama itu mungkin nasi atau roti atau apa, untuk sekedar mengganjal rasa laparnya. Singkat cerita, maka salah seorang itu pergi ke tempat atau pergi ke warung atau ke kedai untuk membeli nasi, katakanlah seperti itu. Ceritanya, orang yang disuruh membeli nasi itu berpikir, enak sekali katanya kalau misalkan harta itu saya miliki sendiri, tidak dibagi bertiga. Udah aja kalau begitu, nasi untuk kawan saya ini saya beri racun aja. Jadi ceritanya dia makan, dia bawa 2 untuk kawannya, dia racuni. Di tempat lain, di tempat yang 2 kawan yang sedang menunggu nasi itu, mereka pun berpikir sama.
Enak kan? Katanya, wah ini enak sekali kalau misalkan kita beli berdua saja harta ini. Gimana kalau kawan kita ini kita lenyapkan saja? Oke, iya, gitu kan bahasanya. Jadi setelah yang seorang yang dominasi itu beres makan, dia datang duduk gitu kan jalan, dikasih nasi sebelum sampai, karena emang yang dua ini udah berpikir negatif, maka dia pulang. Dia lagi lain kan meninggal. Ya pasti gembira kan itu, alhamdulillah jadi harta ini jadi milik kedua kan. Jadi yang dua orang ini ya makan, tiba-tiba ya karena udah makan yang udah beracun, ya juga kan pupus juga kan. Sebenarnya harta itu tidak bertuah, tiga orang ini mati secara sia-sia. Ini contoh pertama, saya letakkan di kiri ya. Ini contoh kedua, bisa ya. Pada suatu peperangan, Rasulullah SAW berpersahabat yang tidak berperang. Tiba-tiba ya biasa pasukan kaum muslimin terluka. Sampai mungkin katakan pasukan itu sakaratul maut. Biasa ibu-ibu kaum muslimin merasa itu biasa kalau sekarang itu P3K bagian pengobatan. Ceritanya yang terluka pertama diberi minuman, namun sebelum minuman itu diambilnya tiba-tiba terdengar saudaranya mengadu, kata saudaranya itu, oh maaf ibu, tolong kasihkan ke saudara saya. Oh iya, lalu mau dikasihkan lagi saudaranya, tiba-tiba terdengar lagi harus dikasihkan lagi, terdengar lagi meninggal, kayaknya meninggal karena ketika dia minum, tiba-tiba dengan saudaranya sampai meninggal. Jadi contoh pertama, ini contoh kedua. Yang ini kawan makan kawan, kawan berikan kawan, kawan berikan kawan, kawan bunuh kawan, yang ini kawan peduli kawan, teman bunuh teman, teman beri teman. Mari kita lihat ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin sawwaha falhamha fujuraha wa taqwaha. Allah telah ciptakan jiwa itu serta kesempurnaannya. Falhamha, maka kamu ilhamkan, maka Allah ilhamkan fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan fujuraha wa taqwaha. Fujur durhaka, kefasikan, wa taqwa ketakwaan. Sifat atau karakter katakanlah bentuk pembunuhan tadi itu adalah wujud kedudukan, kepedulian sosial ini adalah ketakwaan, implementasi dari para praktek. Walhamah bijuha wa taqwa, Allah ilhamkan bijuha kedurakannya wa taqwa dan ketakwaannya. Zaman Rasulullah setiap kisah itu ada dua potensi. Potensi takwanya ada, potensi jujurnya ada. Menyikapi ayat ini, para sahabat sedikit bingung, sampai Rasulullah bingung. Karena kalau kita tarik kepada itikad atau keyakinan, ayat ini seakan-akan mendoktrin bahwa kita tidak bisa tidak kuasa melakukan apa-apa. Allah ilhamkan ketika seseorang berbuat jelek, ada sesuatu yang menggerakkan. Artinya kejelekan itu berjalan dengan kejelekan, kebaikan berjalan dengan kebaikan. Siapa penggeraknya? Dasar penggeraknya siapa? Allah tidak mengatakan ilham itu pada yang takwa saja. Ternyata yang punya ilmu Allah berikan ilham. Dari ayat ini, Asy-Syams ayat 12. Masalahnya, potensi yang ada dalam diri kita itu bagaimana bisa menjadikannya. Jika kita taruhlah misalkan dalam diri kita itu kan beragam penyakit Pak. Penyakit hasut ada, penyakit kiri ada, penyakit sombong ada, penyakit pria semua semuanya. Yang katakanlah sih kita berdoa Allah berikan ya Allah berikan padaku dari
Iya, Sumatera dan itu udah ada. Tapi potensi takut itu jelas udah ada. Potensi takut jadi percaya pada Allah, takut itu udah ada. Masalahnya di mana? Jangan itu ini tidak bisa hilang. Tugas kita adalah mengendalikan, mengalahkan ini, mengalahkan potensi yang jeleknya ini. Katakanlah misalkan ketika sekarang bulan Ramadan, tentu ini akan kita bisa lebih mudah biasanya, bisa lebih mudah. Contoh misalkan katakanlah kita kadang-kadang keimanan itu menjadi sedikit meningkat. Kenapa? Sebabnya karena ada sebuah hikmah dari Ramadan itu. Ada ilham yang lebih dominan gitu. Ada takwanya itu lebih dominan antara takwa dibanding karakter yang lainnya. Ini masih wilayah nafsu, wilayah hati. Para sahabat bertanya kembali dari tadi, ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa? Katanya beramal. Buat apa beramal? Kan Allah sudah menentukan, Allah sudah menentukan. Kata Rasulullah, orang yang celaka itu adalah orang yang Allah mudahkan untuk melakukan amal celaka. Orang yang bahagia itu adalah orang yang Allah mudahkan untuk melakukan amal bahagia. Kita ukur diri kita. Ketika berpotensi terkumpul, maaf ya Pak. Saya tanya misalkan, bagaimana seandainya finalnya Persib itu malam ini. Persib kan masuk final Pak. Kan finalnya malam minggu. Bagaimana kalau malam ini? Mungkin jamaah kayak nggak tahu. Sampai itu tidak paham misalnya gitu. Nah itu salah satu contoh. Tapi saya tidak mengatakan itu betul tidak. Ini adalah wilayah katakanlah syarul gitu ya. Wilayah di mana sesuatu yang salah, yang tidak baik itu harus dikendalikan. Itu adalah ya, artinya ketika potensi muncul, itu sudah potensi yang tidak baik itu muncul harus dikalahkan oleh potensi yang baik. Kembali kepada Rasulullah SAW tadi, jadi bagi orang yang baik itu adalah orang yang dalam tindak orang yang dimudahkan Allah. Kita kan sering ngomong Pak, ya Allah bimbinglah aku untuk memberikan dimudahkan melakukan kebajikan. Artinya ikhtiar itu tidak bisa lepas dari usaha, tidak bisa lepas daripada doa. Kenapa? Agar kita tidak menyandarkan pada ikhtiar kita. Bapak ikhtiar sama, saya ikhtiar sama, A, B, C ikhtiarnya sama, hasil bisa berbeda. Hari ini hasilnya A, misalkan saya ikhtiar hari ini, hasilnya A, besok hasilnya B. Ketika bersandar pada ikhtiar itu tidak salah. Kalkulasinya tidak bisa diubah. Makanya itulah fungsinya doa di sana. Fungsinya doa di sana agar bisa istiqomah. Bapak rahimahullah. Terus ayatnya selanjutnya, berkaplah zakat. Kalau tadi kan karena sudah siapa akan mungkin oleh takwa, maka akan diilhamkan kepada jiwa itu munculnya keberkahannya dan takwanya. Bahkan korban berkaplah zakat, maka sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Maksud beruntung orang mensucikan diri artinya orang yang berkecenderungan mungkin mensucikan diri. Orang yang benar, kita kan kadang-kadang tidak percikan ya kan. Katakanlah kalau misalkan sekarang itu kan orientasi takwa. Ketika kita berangan menjadi takwa ya jalannya harus ke sana. Ketika kita beruntung ya lakukanlah apa yang boleh berhubungan itu, jangan sebaliknya. Akhirnya kan kalau kita mencoba kalau adalah normal gitu, kita kan ke Garut nih, ya kalau ke Garut ya ke sana, berangkat jangan ke sana kan dulu. Kalau kita ingin bahagia ya melakukan amal bahagia. Kalau kita ingin beruntung, lakukan beruntung. Kalau kita takut, tempuh jalan menuju takwanya itu di situ. Ketika kita mudah melakukan itu, insya Allah itu adalah indikator sebuah standar bahwa Allah sebenarnya menakdirkan kita sebagai orang yang sabar, orang yang baik.
Kenapa begitu? Jadi agar tidak terjadi kita menyatakan wah ada takdir. Lalu bagaimana ketika sesuatu terjadi yang tidak disukai, kita sering berdebat. Ada sesuatu yang tidak kita sukai terjadi, ya orang kasih dinyalakan. Kata Rasulullah, jangan berkata lau, jangan berkata kalau anak kaza Allah seperti ini dan seperti itu akan seperti itu tidak. Katakanlah kalau Allah dimaksudkan, tapi Allah sudah berbuat dengan kehendaknya. Karena kalau kita sering nyalakan, yang akan terjadi adalah dia syaitan akan membuka pintu syaitan. Solusinya tidak ada, problemnya terus berjalan, Alhamdulillah nas terganggu karena sering nyalakan. Coba kalau kembali kepada dasarnya, kalau Allah dimasya, tapi Allah bertindak dengan perbuatannya. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang saya sering dengar di sini, dengan bus dibacakannya terkait dengan ayat ini. Ini bisa saya jadikan sebagai penutup juga. Allahumma inni a'udzubika minal azmi wal kasri wal kharqi wal jubni wal bukhli wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakah anta khairun man zakkaha anta waliha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tasba' wa min ilmin la yanfa'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, artinya aku mohon kepadamu dari kelemahan, dari kemalasan, dari sifat pengecut, dari sifat fikir, dan dari azab kubur. Ya Allah, berikanlah kepadaku Allahumma binafsi Allah, ya Allah berikanlah kepadaku ketakwaannya dan kenyuciannya, karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan dan Engkaulah pemilik dan yang menguasainya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak lesu. Aku berlindung kepadamu dari yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak lesu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dari jiwa yang tidak pernah puas. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan aku berlindung kepadamu daripada doa yang tidak Engkau perkenankan. Dan doa ini adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah di Quran surat Al-Syamsi ayat 12 dan 18 ini. Sedikit tadi ada terlewat, ada ayat lanjutannya waqad mandasalah dan waqalah dan mungkin orang yang mengetahuinya. Artinya ketika orang mengikuti potensi kejelekan yang ada dalam diri, yaitu dengan mengamalkan Allah, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Mungkin itu saja kultur sikap yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya sampai diri saya dan ini untuk para jemaah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.